Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba membahas tentang saham kita. Saya sedang berada di perjalanan, tapi nggak apa-apa, ada waktu senggang dikit daripada nggak ngapa-ngapain kan. Kita buat video aja. Nah, ini pukul 16.40 saya record videonya, jadi IHSG kita sudah tutup lah jam perdagangan market kan. Nah, ini IHSG kita naik 0,94%. Jadi banyak saham-saham yang hari ini naik gitu, yang fundamental bagus gitu kan. Seperti BBRI naik 4,38%, Astra naik 4,90%, Adaro naik 5,78% gitu kan. Nah, saya sebetulnya semalam hari Minggu baru aja mau buat list saham-saham yang mau saya buat videonya untuk dianalisa, saham yang berfundamental bagus dan sedang dihargai murah dan juga menembus filter dividen value investing kita kan. Tetapi hari ini dia udah naik duluan gitu. Jadi gimana ya? Nggak apa-apa, nanti kita analisa aja gitu. Mungkin sekarang analisa sederhana aja dulu. Seperti BBRI gitu kan. Ini saya login di handphone ya, pakai Stockbit. Nah, kan BBRI ini harga terendah 1 tahun terakhirnya itu 4.310 gitu kan. Wih, yang dapat di harga 4.320 enak banget ya kan. Hari ini harga sahamnya 4.530. Tetapi apakah 4.530 sudah kemahalan? Menurut saya enggak juga. Kenapa? Karena harga tertinggi BRI dalam 1 tahun terakhir itu 6.400 gitu kan. Jadi menurut saya masih menjagokan saham BRI ini, sekalipun kalau dari segi hitung-hitungan valuasi normal, BRI itu udah apa ya, PBV-nya kan udah di atas 1 kan, PBV-nya 2. Tetapi kawan-kawan, gimana ya, saya menjelaskan metode dividen value investor kayak PER di bawah 9, price to book value di bawah 1. Itu memang pegangan dasar kita untuk dapat saham yang murah dan bagus. Tetapi kalau untuk perbankan yang 4 bank ini kayak BCA, BNI, Bank Mandiri, BRI, itu saya terkhususkan sendiri. Terkhususkan sendiri itu maksudnya kalau valuasinya itu, kalau terkait PBV-nya memang lebih murah, lebih bagus gitu kan. Karena kayak COVID kemarin price to book value BRI itu kan sempat 1 kali cuman kan, BNI juga 1 kali gitu kan. Nah, itu bagus banget tuh kalau masuk di situ. Tetapi apakah price to book value 2 kali juga nggak terlalu bagus untuk masuk? Saya pikir nggak juga, karena gini, pikiran dasar kita membeli saham perbankan, apalagi 4 bank besar ini kayak BRI, BCA, BNI, dan Mandiri, itu satu dulu, mereka adalah bisnis yang nggak pernah rugi. Itu dulu. Mana pernah rugi bank? Cek aja tahun 2020 COVID, semua ekonomi berhenti, untung juganya mereka. Sekalipun labanya turun, memang turun drastis gitu kan. Nah, bank adalah bisnis yang nggak pernah rugi. Itu dulu di dalam pikiran kita. Oke? Kemudian mereka bisnis memang pencetak uang bisnisnya, karena mereka kan ngasih kredit ke masyarakat ataupun pembisnis gitu kan. Jadi mutar terus di utang keuntungannya gitu. Nah, jadi dengan dasar alasan yang kuat itulah, makanya kalau misalnya valuasi itu memang kita tetap hitung gitu, kemahalan atau enggak. Kayak BCA udah 4 kali, saya rasa memang udah enggak, agak kemahalan, tapi memang tingkat pertumbuhannya menyesuaikan juga, karena ROE BCA itu kan 20-25% setahun kan. Kalau BRI 20%. Jadi kalau ROE-nya 20%, ya kita, tapi dengan catatan kalau kita pegang finance terutama keempat bank besar ini, cara ngakalinya karena price to book value-nya kita beli udah di 2 kali atau apa, 2 kali lah kita katakan maksimal kan, atau 1,8, 1,7, itu kan udah di atas 1 kali. Artinya kita sudah membeli di atas harga wajarnya. Nah, hukum mutlak untuk main di finance terutama keempat bank besar ini adalah berinvestasi dalam jangka panjang, satu. Dan yang kedua, ketika harga sahamnya turun,
entah itu karena persoalan ekonomi atau kebijakan yang baru, kita harus beli average down gitu. Kalau punya uang kita harus beli average down. Kenapa? Supaya harga rata-rata kita turun gitu kan. Nah, kalau harga rata-rata kita turun, peluang kita untuk dapat untung dari capital gain makin besar. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka akan pulih juga. Oke. Kemudian peluang kita mendapatkan dividen yield kita itu jadi lebih besar lagi gitu. Nah, itu kenapa alasan kita harus main panjang di perusahaan finance, karena keuntungannya itu lebih terasa dalam jangka panjang gitu. Dan kita jualnya ya udah, kalau titim all time high baru dia ciptakan udah selesai, take profit aja gitu. Simple itu gitu. Kalau perbankan ini misalnya all time high BCA kemarin berapa tuh, 10.000 atau 11.000 ya, ya udah. Nah, kita belinya jangan di situ, kita belinya udah lama gitu, kayak masih di 8 ribuan, 9 ribuan. Nah, ini kan kita bicara hari ini. Katakanlah kita bicara hari ini, gue sama masa lalu kan. Oke, titik bawah BRI berapa? 1 tahun terakhir 4.310. Oke, ya udah, beli aja. Apakah persoalan dia mau nanti nyungsep lagi atau enggak, urusan belakang. Kalau dia nyungsep lagi ya beli aja lagi gitu. Kalau selagi kita ada uang gitu kan. Kalau belum ada ya sabar, tunggu dulu, tabung dulu gitu kan. Kenapa kita nggak perlu takut soal kenyungsepan saham perbankan, terutama 4 bank besar ini? Karena perbankan itu adalah yang paling cepat pulih gitu kan kawan. Contoh kayak Covid kemarin 2020, jeblok itu gimana ya? Kalau dalam generasiku 2020 itu adalah contoh belajar yang paling sangat bagus, di mana semua tutup, manusia nggak ada berinteraksi, ekonomi gak jalan, jualan-jualan pada tutup gitu kan. Semualah ekonomi down. Mungkin kalau aku cerita ekonomi 2008, aku bisa menceritakannya tapi hanya dari sumber belajar gitu kan, sumber belajar literatur gitu, teori gitu kan, pemahaman kenapa itu terjadi gitu kan. Sama kalau cerita 98 juga kan, mungkin ada di sini penonton yang bapak-bapak atau ibu-ibu mengalami betul gimana situasi di 98 atau 2008. Tetapi kalau saya hanya bisa bercerita yang betul-betul saya alami ya, dan mempelajari itu terjadi dan kenapa seperti itu ya 2020 gitu. Cuman contoh kasus yang paling bagus. Jadi generasi milenial, generasi Z itu cukup beruntung lah bisa ada pengalaman tahun 2020 itu. Ini hikmah kita ambil ya dibanding semua ya, karena Covid ya tetap banyak orang yang sedih gitu kan, karena ada beberapa orang meninggal dan virus. Tetapi ini menjadi contoh yang paling bagus untuk generasi milenial atau Gen Z itu belajar soal ekonomi atau spesifiknya di saham ini gitu. Nah, itu kan 2020 turun banget kan. 2021 jangan kan 2021 akhir udah all time high juga ada harga saham kan, boom naik kan, gila-gilaan. Nah, 2020 Februari masuk Covid, Maret masuk Indonesia, pasar saham turun, udahlah turun lah itu terus kan, April, Mei, Juni. Nah, tetapi dia mulai pulih lagi tuh, sampailah di Desember titik pulih tinggi kan. Ya udah, take profit jelas, sesimpel itu kan. Jadi apa kesimpulannya adalah kita beli saat orang berpikir skeptis tentang saham itu, dan kita menjual saat orang terlalu greedy, terlalu rakus terhadap saham itu, terlalu optimis gitu. Ya udah, itu aja. Makanya kalau Pak Lo Keng Hong bilang buy on weakness and sell in strength atau apalah ya, lupa saya. Belilah saham saat dia rendah dan jualnya saat dia naik gitu kan. Begitu aja, sesimpel itu. Sebetulnya apakah semua teori ini bisa dipakai di seluruh saham? Gak bisa juga menurut saya. Kenapa? Karena ya itu harus lebih spesifik lagi bedanya di laporan keuangan. Kenapa ini bisa saya katakan dengan saat sangat mudah di perbankan? Karena perbankan itu kembali lagi ke tadi, bisnis yang gak pernah rugi. Coba cek laporan keuangan perbankan bank. Di sini saya spesifik aja lah, 4 bank besar tadi gitu kan. BCA, Mandiri, BRI, dan BNI. Gak pernah orang itu rugi. Mau mundur 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir,
saya jejaknya itu sampai 10 tahun terakhir aja sih saya dalami, nggak pernah rugi. Labanya itu ya ada penurunan, ya namanya bisnis kadang ada turun ada naik kan, tapi kalau bicara rugi untung itu nggak ada, mereka untung terus gitu kawan-kawan. Jadi itu kenapa kalau misalnya teman-teman saya yang mau belajar, saya saraninnya ya beli perbankan aja dulu untuk belajar, karena saya pun dulu waktu pertama kali masuk market gitu kawan-kawan, saya belajar di perbankan dulu gitu. Karena kalau pemula ini dia kita harus bicara lebih ke arah keamanannya aja dulu. Kalau konsep valuasi terkait apa-apa yang lain-lain itu berat, masih pelan-pelan harus belajarnya. Tapi kalau misalnya memang betul-betul pemula, ya masuk ke perbankan aja. Perbankannya mana? 4 bank besar itu, BNI, BRI kah, atau Mandiri kah, atau BCA kah, terserah gitu. Karena stabilitasnya tinggi kan gitu. Oke kawan-kawan, itu saja untuk perbankan video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.